Ciri usaha tertutup adalah terlihat sekelebat bayangan yang dilihat oleh lebih dari satu orang. Bayangan tersebut terlihat melintas di dalam atau di sekitar usaha kalian. Kadang-kadang kalau kita pas lagi duduk itu ada seperti kelebat, ada yang lewat, ada yang masuk, terus kelebat lagi, ada yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Ikhwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat dan teman-teman Ikhwa TV yang sudah subscribe, komen, share, like, saya doakan semoga disehatkan lahir dan batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Dalam urusan usaha atau bisnis, memang persaingan tak dapat kita hindari. Namun di zaman yang sudah modern saat ini, masih ada orang yang tega melancarkan ilmu hitam dengan serangan gaib untuk menjatuhkan usaha orang lain. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk membuat tempat usaha atau warung menjadi sepi pembeli dan akhirnya bangkrut dan tutup. Bila di tempat kalian atau tempat usaha kalian mengalami salah satu ciri adanya serangan gaib, sebaiknya dipastikan terlebih dahulu sumber adanya tanda-tanda tersebut supaya tidak terjadi fitnah terhadap orang lain. Supaya nggak penasaran, berikut ini adalah 9 ciri tempat usaha yang tertutup karena adanya serangan gaib. Untuk yang pertama adalah tempat usahanya itu terlihat tutup. Ciri yang sering dirasakan usaha yang terkena serangan gaib adalah tempat usahanya itu terlihat tutup di mata orang lain. Walaupun yang sebenarnya itu kalian membuka warung tersebut atau membuka tempat usaha kalian itu. Hal seperti itu biasanya dialami tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Ada beberapa pelanggan yang berniat membeli tanpa mereka sadari tempat usaha kalian itu terlewatkan. Lupa dia, misalnya lagi naik mobil atau motor atau jalan, maksudnya itu ke warung yang kalian tuju, tapi begitu kalian jalan, warung itu terlewatkan, seolah-olah lupa atau seolah-olah warung itu tutup. Untuk yang kedua adalah mendadak sepi pembeli atau pelanggan. Ciri tempat usaha atau warung yang terkena santet atau ditutup secara gaib adalah pembeli atau pelanggan mendadak sepi dengan tidak wajar dan secara terus-menerus. Misalnya, sebelumnya rata-rata pembeli belanja jumlahnya sekitar 20-50 pembeli atau pelanggan. Namun dalam beberapa hari terakhir pelanggan menurun secara drastis. Sehari itu hanya 2-5 orang saja yang datang untuk membeli. Padahal tidak ada perubahan dari harga atau hari libur nasional seperti itu ya. Yang jelas menurunnya itu secara tidak wajar dan tiba-tiba ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah pelanggan tidak betah. Kalaupun ada pelanggan yang datang ya teman-teman, seolah tidak merasa nyaman, nggak betah. Bahkan ada beberapa pelanggan langsung pergi
pergi. Padahal baru saja sampai di depan pintu, baru ngelongok dan belum sempat beli apapun, dia langsung balik kanan. Yang keempat, suhu ruangan menjadi tidak enak atau tidak bikin nyaman. Hawa atau atmosfer yang ada dalam ruangan usaha atau warung kalian terasa tidak enak dan tidak nyaman bagi siapapun yang ada di dalamnya, termasuk kalian. Membuat siapapun menjadi gelisah, uring-uringan, yang akan memicu konflik baik antara karyawan atau dengan pelanggan atau kalian sendiri dengan antar keluarga gitu ya teman-teman ya. Yang kelima, hadir binatang tidak wajar, binatang aneh. Ciri usaha terkena serangan gaib selanjutnya adalah kalian sering menemukan binatang yang tidak seharusnya muncul di sekitar tempat usaha kalian. Misalnya, usaha kalian itu jauh dengan hutan, namun kok tiba-tiba muncul ular, terus muncul sejenis kalajengking. Kadang-kadang itu yang mirip kalajengking, apabila kita pukul itu bau menyengat. Atau datang orang-orangnya itu rutin datang, atau rombongan kelabang, gitu ya teman-teman cirinya ya. Nah, yang keenam adalah ada benda aneh yang tidak kalian ketahui. Ciri usaha yang terkena santet atau serangan gaib yang berikut ini adalah adanya benda aneh seperti taburan beras kuning. Tiba-tiba Anda melihat di sekitar halaman adanya bunga-bunga yang biasa digunakan sesajen atau garam. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, terkadang di depan tempat usaha kalian itu, di depan pintunya ya, ada bangkai kepala kucing atau bangkai kepala anjing. Kemudian yang ketujuh adalah terlihat sekelebat bayangan. Ciri usaha tertutup adalah terlihat sekelebat bayangan yang dilihat oleh lebih dari satu orang. Bayangan tersebut terlihat melintas di dalam atau di sekitar usaha kalian. Kadang-kadang kalau kita pas lagi duduk itu ada seperti kelebat, ada yang lewat, ada yang masuk, terus kelebat lagi, ada yang keluar. Itu salah satu cirinya ya teman-teman ya. Yang kedelapan adalah tercium bau yang tidak biasa. Biasanya kalian merasa tercium bau tidak biasa seperti bau menyan, bau busuk, bau minyak wangi, atau bau bunga kuburan kadang-kadang ya teman-teman ya. Namun ketika dicari dari mana sumber bau tersebut, tidak kalian temukan sumbernya. Yang kesembilan adalah terdengar suara aneh. Ciri usaha yang terkena santet atau serangan gaib adalah sering terdengar suara aneh yang tak diketahui asal suara tersebut. Misalnya terdengar adanya batu yang jatuh di atap, kreteng seperti itu. Letusan kayak dak, lemparan kerikil, atau orang tertawa dan menangis. Namun ketika dicek, kalian telusuri sumber suara tersebut, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Atau kadang kalian keluar rumah, suasananya sepi-sepi aja. Itu salah satu cirinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah 9 ciri atau tanda usaha yang tertutup karena adanya serangan gaib. Namun perlu saya ingatkan kembali, tidak semua ciri-ciri tersebut itu adanya serangan gaib. Bisa jadi kalian karena sedang pusing atau sedang halu. Tapi kalau memang segala sesuatu itu terjadinya dengan tidak wajar, itu bisa dimungkinkan adanya serangan gaib. Segeralah kalian mengambil tindakan supaya tidak berlarut-larut. Apabila sudah berlarut-larut, mungkin akan sulit untuk menetralisir atau membersihkannya.
Wallahualam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.